Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coache. Bersama saya Ati dari TK Negeri Pembina 9 Oku. Dengan saya Yeni Arianti dari SD Negeri 08 Oku. Dengan saya Novian Paramita dari SMA Negeri 14 Oku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nopi. Waalaikumsalam Ibu Yeni. Apa kabar hari ini Ibu Nopi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Baiklah Ibu. Ibu hari ini akan melaksanakan praktik coaching ya Bu ya? Iya benar Bu. Dengan siapa Ibu melakukan coachingnya nanti? Coachnya saya bersama Ibu Ati. Oh, berarti Ibu Atinya sebagai coachingnya ya Bu ya? Iya. Oke baiklah Ibu. Sebelum melakukan praktik coaching, sebagai awal boleh saya bertanya-tanya sedikit ke sama Ibu ya Bu ya? Tentu boleh Bu. Ya baiklah Ibu ya. Sebelumnya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Ibu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada kegiatan coaching nanti, coach and coach akan saya amati. Saya di sini sebagai observer atau sebagai pengamat ya Bu ya. Dan ketika saya mengamati harus sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah ketika Ibu sudah melakukan coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coachnya. Iya. Dan juga Bu ya, ada satu yang ingin saya ingatkan kepada Ibu untuk melakukan sesuai prinsip coaching ya Bu ya, di mana prinsip coaching itu ada 3, itu yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu Nopi. Ibu Nopi, selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan ketika Ibu melakukan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bersifatnya terbuka, sehingga pada saat coach menjawab pertanyaan itu akan sambil berpikir dulu mengenai langkah yang akan diambil seperti apa. Berarti pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang dimaksimalkan. Baiklah Ibu, nah sekarang Ibu Nopi, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya saya menginginkan coach saya itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah yang akan dia tempuh dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya itu ya Bu ya. Itu saja Bu ya, mungkin yang ingin saya berikan pertanyaan sama Ibu. Boleh silakan Ibu Nopi melakukan coaching. Saya izin observasi dulu ya Bu ya. Oh iya Bu, saya izin memanggil Ibu Ati ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu Ati. Waalaikumsalam Ibu Nopi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Nopi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih Bu hari ini? Banyak sekali Ibu Nopi yang ingin kita obrolkan. Saya ini lagi galau Ibu Nopi. Galau gimana Ibu? Ya, pas di pembelajaran di kelas saya itu Bu Nopi, anak-anak saya tuh sering tidak fokus, juga tidak antusias dengan pelajaran yang saya bawakan. Apakah mungkin anak-anak itu merasa bosan ya Bu? Oh jadi siswa Bu Ati itu tidak fokus dan tidak antusias di dalam pembelajaran Ibu. Iya. Nah, banyak Bu yang tidak fokus. Di antara anak-anak itu ada, kan sekelas kami itu ada orang 10 ya Ibu Novi ya. Mungkin di antara orang 10 itu ada orang 5 yang tidak fokus dengan pelajaran yang saya sampaikan begitu. Lumayan ya Bu ya. Ibu ingin mendapatkan apa dari pembicaraan kita hari ini? Saya hari ini pengen mendapatkan solusi dari masalah yang saya sampaikan, bahwa anak-anak itu bisa menjadi
fokus di kelas, antusias dengan pelajaran yang saya bawakan begitu. Terus anak-anak menjadi istilahnya bersemangat untuk pelajaran saya pada hari itu. Jadi ibu itu menginginkan anak-anak itu lebih fokus dan bersemangat di dalam pembelajaran yang ibu berikan ya. Iya, Bu. Sebelumnya apa ibu sudah mencari tahu penyebab dari ketidakfokusan anak-anak itu? Menurut saya anak-anak saya tidak fokus tuh apa mungkin karena metode pelajaran yang sering saya sampaikan itu, Bu ya. Karena di kelas saya suka sekali dengan metode ceramah begitu. Mungkin merasa anak itu sudah bosan di sekolah kan. Nah, jadi anak itu merasa dengan main-main sama kawannya karena mungkin yang saya sampaikan itu monoton bagi mereka. Berarti mungkin karena pembelajaran Ibu Ati itu monoton karena lebih sering menggunakan ceramah. Oke. Jadi situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan anak-anak lebih fokus ya Bu ya, terutama dan juga bersemangat di kelas saya, jadi pembelajaran itu bisa berjalan dengan lebih kondusif. Itu harapan kita semua ya Bu ya. Kita itu menginginkan anak-anak itu lebih fokus dan lebih kondusif di dalam pembelajaran. Ada lagi Bu selain itu? Selain itu juga saya pengen anak saya itu Bu lebih pintar yang jelasnya, terus bisa lebih semangat lagi di kelas dan juga bisa menerima pelajaran saya dengan baik. Oke. Nah, agar rencana Ibu itu terwujud, apa yang ingin Ibu siapkan? Yang saya ingin siapkan pertama mungkin Ibu saya akan menyiapkan metode pelajaran apa yang baik, itu saya tuangkan dalam bentuk RPP Ibu ya. Mungkin metode yang saya gunakan selama ini mungkin kurang baik seperti metode ceramah, mungkin saya akan melakukan metode misalnya diferensiasi atau juga melakukan project based learning mungkin Bu ya. Terus yang terutama karena saya anak TK, saya pengen sekali melakukan project berbasis istilahnya melakukan S-baking dengan anak-anak, karena mungkin kalau lebih ada nyanyinya dan gerak dan lagu, anak lebih bersemangat begitu. Jadi Bu Ati dimulai dari perangkat pembelajarannya terlebih dahulu ya. Kemudian dengan menggunakan metode-metode dan ice-breaking ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah punya rencana siapa yang akan bisa dimintai tolong atau dukungan dari siapa? Saya rencana minta dukungan dengan teman sejawat Ibu ya. Mungkin di sekolah saya itu ada teman sejawat yang mahir sekali karena dia merupakan lulusan dari guru penggerak. Jadi saya akan minta bantuan dia untuk istilahnya membantu saya menyiapkan media pelajaran apa yang baik untuk anak-anak. Oke, itu ide yang sangat bagus Bu. Kapan nih rencananya mau dilaksanakan rencana Ibu? Mungkin untuk menyiapkan materi-materi tersebut mungkin dalam waktu 1 minggu ini Bu. 1 minggu ini ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kita sekarang sudah di ujung nih obrolan kita. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita ini? Yang dapat saya simpulkan dari obrolan ini, saya merasakan tercerahkan apa yang Ibu Novi sampaikan pada saya tadi. Jadi saya bisa tahu apa solusi untuk menghadapi anak di kelas. Misalnya supaya anak saya lebih tertarik lagi akan pelajaran saya, bisa lebih fokus, bisa lebih antusias, dan bisa kondusif di dalam kelas. Oke. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah kita melakukan obrolan ini? Perasaan saya sangat senang sekali Bu Novi, karena dengan adanya obrolan dari Ibu Novi ini saya bisa tercerahkan, terbuka pikiran saya bagaimana untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, syukurlah kalau begitu. Artinya Ibu Ati itu sudah menemukan solusi yang selama ini Ibu pikirkan ya Bu ya? Oke, kira-kira nih kapan kita bisa ngobrol seperti ini lagi Bu? Saya tuh sudah tidak sabar nanti untuk mendengarkan cerita dari Ibu Ati seperti itu. Mungkin 2 minggu yang akan datang Ibu kita bisa ngobrol lagi. 2 minggu yang akan datang. Oke, berarti nanti kita ngobrol-ngobrol seperti ini lagi ya Bu Ati ya? Iya Ibu Novi. Oke, terima kasih ya Ibu Ati atas waktunya. Terima kasih juga Ibu Novi.
Langsung saja ya Bu Nopi, luar biasa tadi praktik coaching yang sudah Ibu Nopi lakukan terhadap Ibu Ati itu sebagai coach itu yang saya lihat sudah kelihatan sebagai mitra ya Bu ya. Kemudian dari apa yang Ibu lakukan terhadap Ibu Ati pada pelaksanaan coaching tadi, apakah sudah terpenuhi Bu ya indikator-indikator yang akan Ibu sampaikan sebelumnya tadi ya? Berdasarkan catatan, alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi sudah memenuhi indikator. Berdasarkan catatan saya, alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi sudah memenuhi indikator yang saya harapkan ya Bu. Saya juga sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksinya, juga tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Kuci juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya. Langkah-langkahnya juga sudah mulai jelas, harus mulai dari mana dan kapan akan dilaksanakan. Sehingga untuk melaksanakan sudah tergambar berdasarkan ide-ide yang muncul tadi Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, betul sekali. Saya juga tadi mengamati bagaimana Ibu melaksanakan proses coaching kepada Ibu Atik tadi, dan saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Ya Bu, silakan. Jadi Bu, proses coaching Ibu terhadap Ibu Ati tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Kalau menurut saya Bu ya, sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menyampaikan tujuan dan mengidentifikasi, melakukan rencana aksi dan tanggung jawab itu ya Bu ya. Ibu juga sudah mendengarkan dengan baik ya apa yang disampaikan oleh coachingnya. Ibu juga sudah senantiasa fokus kehadiran penuh presentnya ya pada apa yang dibahas dan atau apa yang diceritakan oleh coachingnya tadi, sehingga coaching merasakan nyaman sepertinya sama Ibu pada saat menyampaikan cerita ataupun ide-ide yang ingin ia keluarkan. Ya, alhamdulillah ya Bu. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot memang, sehingga ide-ide coaching ini sudah tergali dan runtut, seperti waktu pelaksanaannya kapan, siapa saja yang dukungannya, yang membantu, apa saja yang harus dipersiapkan, dan media pembelajaran lainnya. Itu semua sudah detail, sudah tergali semuanya. Kalau menurut saya Bu ya, luar biasa sekali ya, bagus sekali ya Ibu Nopi ya. Ya Bu, alhamdulillah. Sekarang Bu, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu kehadiran penuh atau present ya Bu ya, mendengarkan yang aktif serta memberikan pertanyaan berbobot. Bu Nopi ke depannya itu mau mengembangkan yang mana ya Bu ya? Yang masih harus saya kembangkan lagi yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin lebih eksploratif lagi Bu, jadi bisa lebih menggali potensi dari seseorang itu atau dari yang saya dari kuci. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti mempunyai potensinya masing-masing yang luar biasa seperti itu. Baik Ibu Nopi, terima kasih ya Ibu Nopi. Ibu Nopi, semoga kedepannya itu Ibu Nopi bisa mengembangkan lagi kompetensi yang Ibu harapkan, yang pertanyaan berbagai Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Itu saja. Baik Ibu Nopi, Ibu Nopi sudah sangat luar biasa hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semangat ya Bu Nopi ya. Ya, saya juga terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam Ibu Nopi.